Halo Sobat Sehat, saya Indra Kavi. Hari ini saya akan melaksanakan tes PCMA di Rumah Sakit Eka Hospital BSD dalam rangka persiapan untuk kompetisi Liga musim ini. Ayo ikut saya. PCMA merupakan Pre-Competition Medical Assessment, jadi merupakan rangkaian pemeriksaan medis untuk para atlet sebelum dia mengikuti kompetisi, yang bertujuan untuk melihat kelayakan si atlet tersebut dari sisi medis. PCMA sendiri ini biasanya dilakukan setahun sekali dan juga dilakukan bagi atlet yang baru bergabung di sebuah klub dan si atlet itu belum memiliki data medis terbaru. PCMA juga sebaiknya dilakukan sebelum terjadinya penandatangan kontrak antara atlet dan juga klub. Mengapa PCMA itu penting? Pertama, ada 3 faktor kepentingan di sini. Pertama, si atletnya. Tujuan PCMA bagi atlet itu adalah untuk melindungi si atlet itu sendiri dari risiko-risiko kesehatan seperti cedera dan juga bahkan dapat menurunkan risiko serangan jantung yang dapat menyebabkan kematian mendadak. Yang kedua adalah bagi sisi tim medis, khususnya dari tim dokter, untuk dapat melakukan perencanaan pencegahan penyakit ataupun cedera bagi si atlet itu sendiri. Yang terakhir adalah bagi manajemen dan coaching staff. Hasil PCMA ini dapat dijadikan rekomendasi untuk rekrutmen atau perpanjangan kontrak. PCMA itu bukan merupakan sekedar MCO biasa. PCMA itu lebih spesifik dengan melihat kesehatan juga faktor resiko seorang atlet untuk mengikuti kompetisi. Sehingga hasil dari PCMA adalah kelayakan seorang atlet dari sisi kesehatan. Setelah atlet kita dinyatakan layak dan aman secara kesehatan, dia akan melakukan tes lanjutan yaitu tes ketahanan fisik seperti VO2 max, 1RM strength test, speed, agility, dan lain-lain. Dan biasanya pemeriksaan ini dilakukan oleh pelatih fisik beserta coaching staff lainnya. PCMA itu terdiri dari berbagai rangkaian. Pertama adalah kita melihat dulu identifikasi faktor resiko kesehatan umum, meliputi kondisi kesehatan pribadi dan juga riwayat penyakit keluarga atau kesehatan keluarga. Yang kedua adalah pemeriksaan jantung dengan tes standar minimal untuk mengukur fungsi listrik si jantung tersebut ataupun dapat dilakukan ke pemeriksaan struktur jantung dan juga pemeriksaan lain yang lebih spesifik. Yang ketiga adalah pemeriksaan otot, tulang, dan sendi, serta struktur jaringan di sekitar sendi dengan melakukan pemeriksaan cedera akibat olahraga atau kecelakaan dan dilakukan tes fungsi mendalam. Bila ditemukan kecurigaan, dapat dilakukan pemeriksaan penunjang lanjutan seperti X-ray ataupun MRI. Oke, awalnya biasanya kita tanya jawab dulu pemainnya dari keluhan saat ini, apa yang dirasakan saat ini. Terus kita gali lagi contohnya riwayat penyakit sebelumnya, riwayat injury atau cedera yang pernah ada, riwayat kesehatan keluarga, dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik head to toe ya, dari pemeriksaan mata, telinga, leher, suara nafas, suara jantung, suara perut, daerah abdomen, dan pulsasi kaki biasanya. Dilanjutkan dengan pemeriksaan lab darah, urin lengkap, toraks foto, EKG jantung, dan stress fitness test. Oke, setelah serangkaian pemeriksaan medical check-up sudah selesai, kita akan mendapatkan kesimpulan. Apakah saat ini pemain dalam kondisi prima, atau apakah ada kelainan medis yang didapatkan yang memerlukan pemeriksaan lanjutan atau konsultasi lanjutan, contohnya dengan spesialis yang dibutuhkan. Atau apakah akan didapatkan kelainan yang kemungkinan atau berpotensi menjadi masalah ke depannya untuk kesehatan si pemain. Seperti itu. Tahapan pemeriksaan sebetulnya tidak berbeda dengan pasien. Jadi kita melakukan anamnesa, kemudian pemeriksaan fisik. Di dalam pemeriksaan fisik itu kita tentunya mendengarkan suara jantung, apakah ada suara jantung yang tidak normal. Kemudian dilanjut dengan pemeriksaan penunjang seperti melakukan elektrokardiografi. Kemudian bila diperlukan treadmill test, kemudian ehokardiografi, dan bila sangat diperlukan kembali mungkin dilanjut dengan CT scan atau MRI untuk jantungnya. Tentu pemeriksaan ini bersifat penapisan untuk mengetahui apakah ada resiko dari seorang atlet untuk mungkin saja terjadi sudden cardiac death. Jadi memang itu salah satu yang ditakutkan di dalam atlet adalah terjadinya kematian jantung mendadak yang di dalam secara statistik itu
bisa terjadi di antara 1 dari 40.000 sampai 80.000 atlet. Walaupun angkanya kecil, tetapi tentu karena ini menyangkut nyawa, maka kita harus melakukan pemeriksaan yang lebih teliti untuk atlet-atlet, terutama yang bersifat kompetisi. Muskuloskeletal screening atau pemeriksaan muskuloskeletal itu adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai sistem lokomotor pada manusia. Lokomotor itu adalah meliputi otot, tulang, dan struktur-struktur pendukung seperti ligamen, ya, dan fungsi sendi secara keseluruhan. Dan itu kita periksa secara menyeluruh mulai dari kepala sampai ke kaki. Jadi yang disebutkan muskuloskeletal screening atau examination itu kita periksa mulai dari tulang belakang, ya, dari setinggi leher sampai tulang belakang setinggi dada, perut, kemudian tulang ekor, kemudian gelang bahu, siku, lengan, dan tangan. Kemudian kita periksa juga gelang panggul, kemudian sampai ke otot paha, otot betis, dan sendi lutut, sendi ankle. Semuanya nggak akan luput dari pemeriksaan kita. Jadi itu suatu pemeriksaan yang bersifat screening dan memang harus secara detail dilakukan. Manfaat dari pemeriksaan ini kebagi dua secara garis besar. Yang pertama, kita bisa men-screening, mendeteksi apakah ada cedera yang pernah dialami oleh seorang atlet, dan apakah memang ada suatu cedera yang belum pernah terdeteksi sebelumnya, tapi sudah dialami oleh seorang atlet. Tujuannya adalah supaya ketika atlet tersebut memasuki kompetisi yang profesional, maka kita pastikan kondisi dari fisik atlet tersebut sudah dalam kondisi yang sangat prima. Dan salah satu kita punya keunggulan di Gatam Institute Eka Hospital adalah kita memiliki subspesialisasi ortopedi yang cukup lengkap, ya, mulai dari spine atau tulang belakang, kemudian shoulder and elbow, kemudian kita punya juga hip and knee, dan kita juga punya pediatric orthopedi. Jadi untuk menginvestigasi suatu kondisi yang penting pada atlet atau berpotensi problem di masa depan, maka kita bisa melakukan dengan lebih tajam. Satu hal yang penting lagi adalah kami di Gatam Institute Eka Hospital ini menjunjung tinggi kerjasama yang terintegrasi antara masing-masing orthoped surgeon atau antara orthoped surgeon dengan sport medicine untuk mengakomodir treatment yang benar-benar individualized untuk masing-masing atlet. Karena seperti kita ketahui, tidak semua atlet bisa dilakukan treatment yang sama secara pukul rata. Permasalahan masing-masing atlet berbeda, psychological masing-masing atlet berbeda, dan tentunya keadaan fisik aktual saat atlet tersebut cedera itu sangat berbeda. Makanya dengan adanya komunikasi yang baik antar ortopedi maupun antar ortopedi dengan sport medicine doctor, kita mengusahakan yang terbaik untuk bisa memaksimalkan outcome dari treatment kami di Gatam Institute dan Eka Hospital. Baik, sebenarnya untuk PCMA sendiri itu mungkin dalam sistem atau dalam prosesnya mungkin tidak ada perbedaan antara pria dan wanita. Tapi di sini yang mau saya tegaskan adalah hasilnya mungkin akan berbeda. Seperti misalnya, kalau misalnya kita lihat, kita tahu PCMA itu memang dilakukan sebelum liga dimulai. Nah, harus mengetahui bahwa cewek itu lebih complicated dibandingkan para pria nih. Misalnya saat itu atlet wanitanya sedang ada di siklus menstruasi. Yang mana nih fase yang mana? Karena itu hal itu kan mempengaruhi performance, mempengaruhi tesnya, mempengaruhi kayak misalnya paling gampang body komposisinya. Nah, hal itu semua kan sebenarnya kan mempengaruhi hasil akhirnya nanti. Jadi sebenarnya kalau dibilang ada perbedaan, akan ada tetap perbedaan di hasil endingnya, itu pasti ada. Yang kita mau atlet itu tetap perform sebaik mungkin dan tentu saja minim cedera, bahkan tidak ada cedera. Karena itu PCMA tetap penting banget untuk dilakukan di atlet wanita. Kita bisa mengetahui risiko-risiko yang terjadi atau risiko-risiko ke depannya atau risiko-risiko yang sedang dimiliki oleh para atlet wanita ini. Pada dasarnya PCMA itu, yang melakukan PCMA itu sebenarnya harusnya adalah dokter tim. Tetapi ketika dulu zaman saya ada di tim, saya ingin lebih mendapatkan
multi specialist approach. Jadi makanya saya bekerja sama dengan rumah sakit untuk melakukan PCMA. Di situ ada dokter jantungnya, ada dokter ortopedi, ada GP, dan ya berbagai hal lah yang bisa kita lakukan. Tapi artinya kita mempunyai point of view dari profesi lain. PCMA itu sifatnya adalah rekomendasi, bukan untuk menghentikan karir seorang atlet atau menarik dia dari sebuah kompetisi, enggak, atau menghentikan dia tidak dikontrak dan segala macamnya. Pada dasarnya PCMA itu rekomendasi kesehatan, sehingga informasi yang kita dapatkan itu menjadi sebuah planning dari seorang dokter timnya untuk oke, atlet saya harus seperti apa, ditanganinya seperti apa, butuh tindakan medis seperti apa. Kita tetap membantu dia untuk supaya bisa bertanding, tetapi dengan kondisi yang jauh lebih aman karena kita mengetahui kondisi medisnya. Yang pasti kita menginginkan seorang atlet yang keadaannya prima. Artinya sehat jantungnya, bebas cedera, kita berharap seperti itu. Tetapi pada satu hal yang harus saya tekankan lagi, ada kondisi-kondisi medis yang harus menjadi pertimbangan kita untuk tetap memberikan dia sebuah kelayakan untuk bertanding. Tetapi yang saya katakan tadi, kita berharap seorang atlet itu prima dan bebas dari cedera dan penyakit. Baru saja melakukan PCMA di Rumah Sakit Eka Hospital. Semoga hasilnya bagus dan ini sangat baik sekali buat atlet. Silakan yang belum mencoba, datang aja ke Rumah Sakit Eka Hospital.